Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan mengisahkan keris batik Gajah Mada pemersatu Nusantara. Mencari jejak sejarah kejayaan Majapahit tidak lengkap jika tidak membicarakan batik Gajah Mada yang perkasa dan pintar. Namun juga ada sisi menarik dari Gajah Mada, yaitu terkait keris miliknya yang digunakan saat penaklukan Nusantara dan juga jauh sebelum ia menjadi patih di Majapahit. Menurut kisah-kisah yang sudah diketahui, Gajah Mada adalah prajurit Bayangkara atau pengawal raja. Hanya saja belum jelas pada siapa ia mulai diterima sebagai prajurit. Apakah semasa awal berdirinya kerajaan Majapahit di zaman Raden Wijaya? Disebutkan bahwa Gajah Mada lahir pada tahun 1299 di sebuah desa terpencil di tepi Sungai Brantas. Disebutkan Gajah Mada kemungkinan putra dari Gajah Pagon yang mengawal Raden Wijaya saat berperang dengan pasukan Jayakatwang dari Gelang-Gelang. Di saat itu Gajah Pagon terluka dan ia dititipkan kepada kepala desa Pandaan untuk merawatnya. Gajah Pagon kemudian menikah dengan putri kepala desa dan melahirkan Gajah Mada. Namun ini membingungkan karena disebut-sebut Gajah Mada masih bersaudara dengan Tribuana Tunggadewi, ibu Hayam Wuruk, yaitu sama-sama cucu Kertanegara namun beda ibu. Majapahit sendiri berdiri sekitar tahun 1293. Artinya saat itu Gajah Mada baru berusia 6 tahun. Tidak mungkin ia jadi prajurit di masa Raden Wijaya. Besar kemungkinan di masa Jayanegara. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan putranya Jayanegara atau Kologemet yang berkuasa sejak 1309 sampai 1328 atau 19 tahun saja. Saat itu Gajah Mada sudah remaja dan dikisahkan pula pada masa itu Gajah Mada sudah jadi seorang bekel atau komandan pasukan di pasukan pengawal raja. Seperti umumnya prajurit, menurut Titus, pengamat keris dan sejarah Majapahit menyebutkan jika mereka sudah dibekali keris pendek dan tidak memiliki lu atau lekukan pada badan kerisnya sebagai senjata pegangan di samping tombak. Saat menjadi prajurit inilah Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dan keluarganya saat terjadi pemberontakan oleh Rakuti tahun 1319 Masehi, salah satu pejabat di Majapahit. Pada masa itu, banyak negara bawahan, bahkan keluarga Raden Wijaya, kurang setuju naiknya Jayanegara yang berdarah campuran dan bukan keturunan ratu, melainkan dari istri yang dipersembahkan dari kerajaan Sriwijaya atau darah petak atau Indaswari. Ratu Gayatri sendiri hanya memiliki 2 orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi yang kelak naik tahta setelah Jayanegara meninggal dan Raja Dewi. Gajah Mada membantu Jayanegara melarikan diri dari Trowulan ke Bedander dan membawanya kembali ke ibu kota, lalu menumpas pemberontakan. Sebagai balas jasa, Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi bekel atau komandan satuan Bayangkara pengawal raja dan dihadiahi sebilah keris istimewa berlu 9. Sangat jarang seorang bekel memiliki keris seperti itu, tapi karena jasanya, Gajah Mada mendapatkan keris istimewa tersebut. Saat Jayanegara mangkat, Mapati Aryatada mengundurkan diri dan Gajah Mada diusulkan untuk menggantikan. Namun, Gajah Mada menolak dengan alasan ingin melakukan sesuatu lebih dahulu untuk Majapahit. Apalagi saat itu ada Nambi yang jadi seniornya. Saat itu juga sedang terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Keta dan Sadeng.
Barulah pada tahun 1334, Gajah Mada resmi dilantik menjadi Mahapati oleh Ratu Tribuana Tunggadewi pada usia 35 tahun. Usia yang sangat muda untuk jadi Mahapati di Majapahit. Saat pengukuhannya, Ratu memberinya keris bergagang gading gajah yang indah dan keris berkinata emas yang tak dimiliki Bupati sebelumnya. 2 tahun kemudian, di tahun 1336 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang terkenal, yaitu tekadnya untuk menyatukan wilayah Nusantara dalam kekuasaan Majapahit. Namun demikian, keberadaan keris-keris milik Gajah Mada tidak ada yang tahu. Tidak satu pun dapat menemukan keris-keris Sang Mahapati. Keris-keris itu turut menghilang seiring dengan pengunduran diri Gajah Mada seusai perang Bubat yang menewaskan calon istri Hayam Wuruk, yaitu Dyah Pitaloka dari Pajajaran.